Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you very good. Okay. Before we study, I introduce myself. My name is Mary Susilawati. You call me Miss Mary, and I teach basic pharmacy. What is the mean basic pharmacy? Atau apa sih yang kamu tahu atau kamu pernah dengar tentang dasar-dasar kefarmasian? Ngapain sih belajar dasar-dasar kefarmasian? Oke ya, untuk materi pertama atau pertemuan pertama dari mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian yaitu tentang konsep kefarmasian. Apa aja yang akan dipelajari di dalam konsep kefarmasian ini? Yaitu pertama tujuan pembelajaran kita memahami pengertian dari ilmu resep, kemudian memahami sejarah kefarmasian, kemudian mengenal tokoh-tokoh di bidang farmasi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Apa dulu yang akan kita bahas? Pertama tentang ilmu resep. Pernah dengar resep atau udah tahu apa sih ilmu resep? Ilmu yang ngapain sih dia? Oke ya, ilmu resep yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat-obatan menjadi bentuk tertentu sehingga siap digunakan sebagai obat atau sering dikenal dengan sebutan art of drug compounding. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan art of drug compounding? Yaitu ilmu yang merupakan seni meracik obat. Seni di sini bukan berarti menggambar, mewarnai, tidak ya, tapi di mana obat itu yang tadinya belum bisa dimanfaatkan, belum bisa diminum langsung, tapi kita bentuk sehingga menjadi sediaan tertentu dan bisa digunakan. Sampai di sini, ada yang masih bingung tentang ilmu apa sih yang akan dipelajari di resep? Boleh nanti ditanyakan ya. Kemudian kita berlanjut sejarah kefarmasian. Untuk anak farmasi harus tahu dulu nih, sejarah farmasi itu ada apa aja sih? Kenapa bisa terbentuk bidang farmasi? Penting memang ya farmasi ini. Nah, kalian harus tahu dulu sejarahnya. Oke ya, next. Farmasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pharmakon, yang berarti obat atau racun. Wow, kenapa bisa dikaitkannya dengan racun? Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu ya. Ya, kenapa dikaitkannya racun? Atau kalian sering lihat logonya obat atau farmasi itu obat dikelilingi ular. Ya, karena kalau melebihi dosis bukan jadi obat, bukan untuk menyembuhkan, malah jadi racun atau overdosis. Atau bisa juga disebut dengan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang bisa dengan penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Jadi ruang lingkup farmasi ini lumayan luas, cukup luas, bahkan luas banget ya, karena tidak hanya untuk meracik obat, tetapi bisa juga menemukan, terus mengembangkan dan memproduksi, pengolahan, dan menginformasikan obat ini untuk apa aja. Oke, kita akan lanjut. Tadi saya sudah jelaskan tentang sejarah farmasi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja tentang tokoh-tokoh yang berjasa dalam perkembangan kefarmasian dan kedokteran. Ada siapa aja sih yang berperan dalam kefarmasian itu? Yang pertama ada siapa nih bapak-bapak ini? Namanya Hippocrates. Yaitu dia mulai menemukan atau sering dikenal sebagai dokter Yunani pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Merupakan bapak ilmu kedokteran. Dia yang pertama kali memperkenalkan tentang farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Ini ya yang namanya Bapak Hippocrates atau sering dikenal dengan Bapak ilmu kedokteran. Kemudian yang kedua ada Dioscorides, yaitu ditemukannya pada abad 1 Masehi, sering dikenal sebagai ahli botani yang berasal dari Yunani.
yang berasal dari Yunani. Dia menemukan ilmu farmakognosi atau ilmu farmasi terapan. Ilmu farmakognosi itu ilmu yang mempelajari tentang bahan alam ya. Nanti kita juga akan menemui pelajaran farmakognosi. Hasil karyanya yaitu De Materia Medica. Dia menemukan sebuah buku dengan nama De Materia Medica. Dan obat yang dibuatnya ada opium, ada ergot, hyoscyamus, dan cinnamon. Ini obat-obat yang pertama kali dia temukan dalam bidang farmakognosi. Kemudian ada namanya Bapak Galen, menemukan atau tokoh farmasi di tahun 130 sampai 200 Masehi. Dia merupakan dokter dan ahli farmasi Yunani yang menciptakan suatu sistem yang sempurna dari fisiologi, patologi, dan pengobatan. Kalau dia dokter sekaligus ahli farmasi, berasal sama ya dari Yunani juga si Bapak Galen ini. Dan dia pun menciptakan produk farmasi Galenica, yaitu mencampur dan melebur bermacam-macam tumbuhan obat. Dia juga sama ya dengan ilmu farmakognosi, dia mencampur, melebur macam-macam tumbuhan obat yang dikenal dengan farmasi Galenica. Kemudian ada Civilis Aurelius Tempratus Bombastus van Hohenheim, yaitu pada tahun 1493 sampai 1541 Masehi. Dia yaitu dokter dan ahli kimia yang berasal dari Swiss. Ini baru ya dari Swiss, kalau dari tadi kebanyakan dari Yunani. Dikenal sebagai Paracelsus ya, namanya lumayan susah tapi dikenalnya dengan Paracelsus karena dia sebagai ahli kimia juga ya. Dia pun sama ya, berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu farmasi. Dia menyiapkan bahan obat yang spesifik untuk melawan penyakit dan memperkenalkan sejumlah besar zat kimia obat secara internal. Jadi tidak hanya obat-obatan, tapi dia juga zat kimia ikut peran. Kemudian selesai ya, ini ada sedikit kata-kata motivasi. Malas belajar hanya akan membuat suatu pelajaran semakin sulit dipelajari. Oleh karena itu, dimulai dari sekarang, kalian harus lebih giat mengenal apa itu farmasi, karena ini kejuruan dan baru, dan kalian harus menyenangi dulu pelajarannya. Jangan sampai sudah malas, belum belajar sudah malas. Itu malah makin sulit untuk dipelajari. Ya, untuk pertemuan pertama cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila ada pertanyaan kalian boleh bertanya langsung ke saya atau bisa menemui saya atau hubungi saya secara langsung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.